Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini kita masih bersama dengan Mbah Man Ponco teman-teman. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang weton. Kenapa pada malam hari ini beda kita kok membahas weton? Karena gini, sore tadi saya itu dapat DM dari teman kita, itu dari teman Misteri Kejawen, itu dari wilayah Purwodadi, Jawa Tengah, atas nama Mas Heru Abdi Notonegoro. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang wetonnya Mas Adi. Itu hari kelahirannya apa Mbah tadi? Rebo Kliwon. Nah, benar sekali, Rebo Kliwon teman-teman. Nah, Rebo Kliwon ini apa itu nanti bagusnya itu dengan hari apa, jodohnya dengan hari apa, paling bagus, terus pekerjaannya seperti apa gitu. Nah, langsung saja nanti kita berbincang-bincang dengan Mbah Man Ponco. Semoga Mas Heru malam ini juga bisa nonton Mas. Ini kita akan membahas tentang weton sampean gitu. Nah, langsung saja ini dengan Mbah Man Ponco. Selamat malam Mbah Man. Selamat malam. Gimana keadaan malam hari ini? Baik saja Mbah? Alhamdulillah baik. Nah, silakan Mbah, ini ada teman kita dari Purwodadi, Jawa Tengah, namanya Mas Heru Abdi Notonegoro. Itu pengen tanya, itu wetonnya itu Rebo Kliwon itu bagusnya berpasangan dengan siapa, dengan weton apa gitu Mbah. Nah, mohon dijelaskan Mbah, itu bagaimana Mbah? Monggo Mbah. Terima kasih Mas Heru. Kita akan membahas masalah weton panjenengan, weton Anda, yaitu Rebo Kliwon. Rebo Kliwon Neptunnya adalah Rebo 7 Kliwon 8, berarti Neptunnya 15. Jodoh yang paling bagus itu dijodohkan dengan Kemis Legi. Kemis Legi, Kemis 8, Legi 5, berarti 13. Total global berarti termasuk satuan 28. 28 itu alangkah baiknya itu nanti di hari H pernikahan Anda itu jatuh pada hari Minggu Kliwon. Jadi 13 juga. Jadi 28 ditambah 13, jadi globalnya menjadi 41. Kenapa kita mengambil dari 41? Jadi apabila ini kita hitung dari hitungan dari Jawa Kuna, termasuk jarakan, jadi termasuk jarak 2. Jarak 2 itu artinya jadi rezeki itu yang cewek punya, berarti yang laki juga punya. Bagaimana kita menyikapi bahwa itu termasuk apa itu jarak 2? Aturan dari Jawa Kuna yaitu pembagiannya dibagi 3. Jadi apabila 41 dibagi 3 itu sisanya tinggal 2, maka dari itu dikatakan jarakan 2. Yang kedua, 41 dibagi 5 itu hitungan dari pal Mas Heru. Pal itu dibagi 5, jadi intinya kalau pertama jadi jodoh padu pegat padine pisan. 41 bagi 5 berarti sisa 1. Jadi itu nanti hari pas ijab kabul Anda mempunyai 1 berarti tiba dadi. Dadi itu nanti digandengkan lagi dengan tanggal. Itu nanti tanggalnya dicarikan yang mulus kalau tanggalnya, karena ini jodohnya belum ketemu kapan. Itu nanti besok apabila Anda sudah mendapat jodoh bisa menghubungi kami
karena tanggal itu juga mempunyai naas. Itu nanti dicarikan tanggal yang benar-benar mulus, hitungannya tidak apa itu menyenggol sama naas. Maaf Itu. Mbah, ini mau tanya Mbah, tadi pasnya jodohnya apa Mbah? Kemis Legi itu sing paling abdol. Oh, seandainya Mbah ini seandainya itu selain Kemis Legi ini sebenarnya masih bisa atau enggak Mbah? Bisa, karena gini, Rebo Kliwon itu sebetulnya satuan netral, jadi dijodohkan apa ini satuan lainnya bisa. Jadi intinya kalau pada umumnya orang Jawa itu cuma meninggal dua, yaitu satuan 24 dan 25. Sebetulnya 24 dan 25 itu yang sakral itu memang ada, tapi kebanyakan apa itu sudah budaya, akhirnya itu menjadi perbincangan orang Jawa. 24 dan 25 itu yang harus dihindari. Kalau 25 kita buka sedikit, ada faktor memang itu yang dilarang oleh orang tua dulu, yaitu satu kita kasih contoh satu misal setuwage selama Selasa Pahing itu kalau dulu dinamakan geying, tapi kalau satu misal Rebo Wage sama apa itu Jemah Kliwon itu sebetulnya tidak masalah, waton ibu 25. Jadi dua faktor ini mempunyai ciri khas tersendiri. Apabila yang Selasa Pahing sama Setuwage itu, jadi itu nanti faktornya cuma banyak anak tapi hidupnya agak sengsara, berbeda dengan Rebo Wage sama Akad Pahing. Kalau Rebo Wage sama Akad Pahing itu faktornya sarang anak tapi hidupnya bisa enak atau bisa mulia, itu ciri khas sebetulnya itu. Jadi kita mengupas masalah hatuan itu sebetulnya tinggal melihat pertarungan hari dan pasaran itu seperti apa kita baru tahu. Jadi tidak bisa kita satu misal satuan sekian sekian tidak bisa. Jadi tinggal hari apa pasarannya apa itu nanti digabungkan menjadi satu, itu yang perlu kita pahami. Oh gitu, maksudnya berarti Rebo Kliwon itu tadi netral gitu Mbah ya? Netral. Berarti Itu sama satuan apa saja bisa? bisa ya. Tergantung itu nanti hari-hari pas hari pernikahan. Itu paling penting. Jadi hari pernikahan itu dicarikan kalau bisa yang apa itu sisanya tinggal 2. Kalau tinggal 2 itu jaraknya 2, kalau dihitung dari pal itu tiba jadi anu jodoh. Itu masalahnya. Yang kedua yang perlu kita garis bawahi Mas, kalau seperti apa itu Rebo Kliwon, kalau kita mengingat dari sisi dari problem dari masalah apa itu nama itu sebetulnya dia, jadi kalau kita panggil nama itu kalau dari apa Jawa ya, itu dia mempunyai neptu 5. Mohon maaf tadi namanya Heru Abdi Noto Nugroho. Nah ini itu 1 ya. N itu 4 jadi 5 itu jadi unen-unen ya, kalau bahasa Indonesia gimana ya unen itu saya pepatah lah. Pepatah, jadi gini. Pepatah itu mantri suko. Manti suko itu maksudnya itu baik, bisa kita nanti menikmati kesuksesan atau kebahagiaan, kemuliaan, itu nama. Dan tinggal nanti apabila Mas Heru mencari jodoh, itu sisa dari neptu Jawa itu harus sisa 7 atau 4 atau 5. Itu maksudnya. Oh itu tadi masalah nama juga bisa dihitung gitu toh Mbak? Bisa, itu yang paling gawat memang nama sebetulnya. Jadi nama itu pembagiannya kan tidak sama, ada yang bagi 5, ada bagi 6, ada yang dibagi 7. Yang ketiga,
masalah apa itu kerjaan jodoh ya. Jadi kerjaan jodoh itu yang paling bagus itu adalah harus berusaha dagang. Entah nanti satu misal Mas Heru sudah mempunyai ternak lain dan sebagainya, itu alangkah baiknya diselingi dagang semua tidak masalah, walaupun itu kecil-kecilan, itu cuma untuk syarat. Jadi apabila mempunyai ternak sudah berjalan, punya pertanian sudah jalan, tapi jangan sampai lupa dengan dagang. Walaupun sekecil apapun, itu syarat. Yang selanjutnya, angka dari kejayaan untuk berkeberuntungan Mas Heru di Rebo Kliwon itu apabila mencari apa itu nafkah, itu yang paling bagus posisinya di utara, itu yang paling bagus. Satu misal mencari apa itu usaha dagang, mencari apa itu dagangan ke utara itu. Yang selanjutnya yang perlu kita pahami, di situ ditantumkan bahwa satu kelahiran Rebo Kliwon mulai dari usia sampai 16 tahun itu dikatakan Sri. Sri itu istilahnya ibaratnya kembang pinuju kembang. Tadi ibaratnya apa itu berkembang gitu ya, pinuju kembang maksudnya mulai merintis lah. Itu usia berapa Sri tadi, Mbah? 9 sampai 16. Nah mulai usia 17 sampai 26 itu namanya Joyo. Jadi itu lebih meningkat lagi. Itu yang perlu kita ingat. Mulai usia 27 sampai 39 itu namanya Sengkolo. Jadi Sengkolo itu ada kemelorotan. Mulai usia berapa itu? 27 sampai 39. Ini yang perlu diingat ya. Jadi saya ulangi lagi, mulai usia 9 sampai 16 itu Sri. Sri itu tegasnya mulai perkembangan lah, ekonomi mulai berkembang. Yang kedua, usia 17 sampai 26 itu Joyo. Jadi ada ketingkatan kena apawi perubahan lah. Jadi 27 sampai 39 itu namanya Sengkolo. Itu kemerosotan. Itu jangan kaget apabila usaha Mas Heru nanti usia segitu mulai ada kemerosotan. Kurang beruntung lah maksudnya ya. Selanjutnya mulai usia 40 sampai 51 itu namanya Bejo. Lek orang bejo mestinya usia sembarang kan bisa berhasil kan gitu, namanya bejo. Mulai usia 52 sampai 70 dinamakan rejeki. Jadi usahanya lebih enak. Majulah. Jadi lebih apa itu gampang lah kita apa itu kita kupas lebih gampang gitu. Lebih berkembang gitu, Mbak? Iya, lebih berkembang, lebih pesat. Yang selanjutnya, kelahiran Rebo Kliwon yang perlu kita ingat apabila tadi kita sampaikan bahwa usia 27 sampai 39 itu adalah Sengkolo, berarti kemerosotan ya. Ini yang perlu kita ingat, tolak balak dari kemerosotan itu apabila emas usianya mau berkembang, itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat itu kalau kita bikin ringan ya ringan, kalau kita bikin berat ya berat. Karena apa? Kalau kita masalahkan ringan, apabila itu biayanya tidak sampai 100.000 per 35 hari. Itu berarti kan tidak memberatkan kita kan gitu. Jadi biayanya kalau di total global itu tidak sampai 100.000. Nah itu tolak balaknya apa?
itu perlu kita bahas juga. Tolak balak yang pertama, kalau dari satuan Mas Heru ini perlu dicatat. Pertama, bikin dawet ya, dibungkus sebanyak 15 bungkus. Yang kedua, bikin rujak legi yang pedas, itu totalnya juga 15 bungkus. Yang ketiga, tape ketan, globalnya juga 15 bungkus. Yang keempat, brondong jagung bisa, brondong beras bisa, beli apa itu di toko-toko jajannya anak-anak kecil kan banyak, itu totalnya juga 15 biji. Jadi semua dikumpulkan jadi nanti dipecah ya, brondongnya 1, dawetnya 1, rujak legine 1, brondongnya 1, jadi akhirnya menjadi 15. Tapi jangan lupa setiap rekatan itu nanti apa itu dipanggilkan anak-anak kecil, bisa jadi sodako sama anak kecil. Jadi setiap satu bungkus itu ada syarat, yaitu namanya apa itu, jadi harus ada uangnya 1.000 rupiah atau 10.000. 1.000 rupiah bisa, 10.000 bisa. Oh, harus intinya kalau 2.000 enggak ya, harus satu enggak. gitu. Kalau 1.000, kalau 10.000 1.000. Jadi enggak bisa 20, enggak bisa. Jadi bilangannya harus ganjil. Kalau 1.000 berarti globalnya kan 15.000. Kalau per bungkus dikasih 10.000 berarti kan 150.000. Itu setiap 35 hari sekali gitu? Iya, tadi tiap hari kelahiran. Jadi tiap hari kelahiran Rebo apa ini, waktu kelahirannya Rebo Kliwon tadi Selasa malam Rebo itu mulai dibikinkan itu. Nanti disodakokan sama anak-anak kecil. Jadi dikasih ini, tadi dibilang itu sholawat ya, sholawat itu tadi perbungkus itu 1.000 rupiah atau 10.000 bisa, atau 100.000 bisa, tergantung kemampuan. Kalau kemampuan 1.000 tidak masalah. Oh ya. Jadi selain kemis legi apakah tidak bisa? Jadi tergantung itu nanti apabila Mas Heru menemukan jodoh selain hari kemis legi bisa, tergantung nanti hari H untuk hari pernikahan itu yang paling menentukan. Satu, harus tepat ya, jaraknya harus jarak 2. Jadi kalau dihitung pal harus apa itu bilangnya dadi atau jodoh. Kalau yang ketiga itu tanggalnya harus mulus. Apabila Mas Heru nanti sewaktu-waktu apa itu mau menikah, mendapat jodoh, bisa menghubungi kami. Masalah hari nanti kami siap membantu untuk mencarikan hari yang lebih baik untuk hari pernikahan panjenengan. Insya Allah apabila Mas Heru bisa menepati tolak balak itu, insya Allah usaha panjenengan akan lancar. Amin. Insya Allah ya. Soalnya itu sudah banyak sekali fakta yang sudah dijalankan oleh teman-teman kita, yaitu yang sudah berhasil. Itu memang setiap hari kelahiran itu tolak balaknya tidak sama, jadi berbeda-beda. Ada tanyakan lagi? Oh sudah Mbah, mungkin gimana ini, sudah atau belum Mbah? Untuk mengenai weton yang cocok untuk Mas Heru tadi dengan jodoh, mungkin pekerjaan, semuanya mengenai kehidupan kedepannya itu sudah pas nih Mbak. Iya, jadi gini, jadi tadi kita sampaikan kunci pertama dagang. Apabila punya usaha lain-lain tidak apa-apa, tapi dagang itu jangan sampai ditinggalkan. Satu misal buka peracangan, apa dagang sayur, walaupun tidak banyak ya,
itu cuma untuk persyaratan. Ya, seperti toko kelontong gitu ya Mbah ya? Iya, kelontong bisa. Tadi dagang semua perdagangan bisa dijual belikan dengan satu syarat, apabila mencari dagangan itu dia mempunyai apa itu jodoh atau jaya di sebelah utara dari desa dia. Oh, jadi tepatnya harus berada di sebelah utara. Jadi satu misal beli apa itu, satu misal kita jualan sayur, ya belinya harus di tepatnya sebelah utara dari desanya Mas Heru. Itu cuma untuk persyaratan. Wah, saya sudah mau ternak kambing atau lembu, tidak masalah. Tapi ya itu dagang itu jangan sampai ditinggalkan. Itu maksudnya. Tadi itu persyaratan. Maka dari itu yang paling penting tadi kita sampaikan bahwa persyaratan masalah tolak balak itu sebetulnya kan simpel ya. Upama biaya kan tidak begitu berat lah, tidak sampai habis 100.000. Tapi kadang-kadang kita itu kan apa itu agak berarti untuk ribetnya untuk bikin gitu. Sebetulnya itu apabila beli di pasar juga ada, seperti yang paling bikin sendiri ya rusak gitu. Kita beli tape juga ada, tape ketan juga ada di pasar, terus beli brontong juga ada di pasar, terus beli dawet juga ada. Yang kelihatan kita ribet itu cuma bikin rujak legi. Rujak legi itu sebetulnya juga simpel juga apabila kita buat gitu loh. Oh ya, mungkin ada pesan-pesan lagi buat Mas Heru Mbah Ponco. Oke, Mas Heru, kita berpesan apabila sewaktu-waktu nanti Mas Heru ada permasalahan apa saja, nanti bisa menghubungi kami atau ke tim kami. Seandainya sewaktu-waktu Mas Heru mau menikah dapat jodoh, bisa menghubungi kami, tapi aku tahu tim kami. Alangkah baiknya hari apa saya siap membantu dan tidak akan dipungut biaya Rp1 pun. Terima kasih. Oh, jadi oke teman-teman, ini pembahasan kita mengenai neptu Rebu Kliwon itu sudah selesai. Jadi gini teman-teman, bagi teman-teman yang punya pasaran apa saja, nanti bisa komen di kolom komentar. Nanti bisa jodohnya apa. Mohon maaf Mbah, ini untuk masalah apa, masalah perjodohan ini nggak cuma orang yang masih jomblo Mbah ya? Iya. Itu jadi gini, cepat jodohan itu walaupun sudah menikah, akan tetapi di situ ada permasalahan terus itu bisa diselesaikan, ada solusi lah. Jadi solusi alangkah itu kadang-kadang kan gini, itu bisa juga waktu hari pernikahan dulu mungkin kurang tepat, itu bisa entah itu dari harinya atau tanggalnya. Karena yang kebanyakan yang tidak dipahami itu di tanggal. Karena tanggal itu mempunyai naas dan bangas, itu yang paling penting. Jadi ada wasaliwangke, ada kololowang, ada apa itu cari dalan, itu yang jadi permasalahan. Maka dari itu apabila kita menikah, carilah tanggal yang mulus. Tegese mulus itu tidak ada sandungan masalah naas apapun. Yang kedua, naas tahun itu yang harus kita pahami, 8 naas itu harus pahami. Yang ketiga, naas orang tua. Itu yang harus kita hindari. Maksudnya gini pemirsa, kalau suatu misal ada kalian yang sudah berumah tangga, rumah tangganya tapi enggak kok sering bertengkar, sering ada masalah, nanti bisa langsung komen aja di kolom komentar. Nanti siapa yang kita pilih itu yang kita langsung bahas langsung dengan Mbah Ponco gitu. Nanti bisa nomor WA berapa, alamatnya mana, seperti Mas Heru tadi itu langsung WA-nya berapa, alamatnya mana, kelahirannya tahun berapa gitu. Nanti bisa langsung kita bahas dengan Mbah Ponco. Oke teman-teman, ini karena waktunya sudah malam, ini kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, silakan teman-teman subscribe,
Untuk like terus langsung komen. Nah, comment, subscribe. seperti itu teman-teman. Silakan kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.